Zihar adalah apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya, kamu bagiku itu seperti punggung ibuku. Apabila suami berkata seperti itu kepada istrinya dan dia tidak mengikutinya dengan tolak, maka laki-laki itu menjadi aib. Artinya dia mengingkari apa yang dia ucapkan dan dia wajib untuk membayar kafarah. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai ngaji kitab Matan Abi Syuja, Matnul Ghayah wa Taqrib, Kitabun Nikah, dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang zihar. Meskipun mungkin dalam praktek keseharian kalau di Indonesia ini jarang terjadi, tetapi bisa saja hal ini terjadi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun wal ziharu an yaqula ar-rajulu li zawjatihi anti alayya ka dhahri ummi. Faslun utawi iki iku fasal suci. Wal ziharu lan utawi zihar iku an yaqula yen tamucap sapa ar-rajulu wong lanang li zaujatihi maring bojo wadone rajul, anti utawi sira wadon alayya ing atase ingsun iku kadhahri ummi kaya gegere ibuku. Fa idza qala mongko tatkalane ngucap sapa rajul laha maring zaujatihi dzalika ing mangkono-mangkono ucapan anti alayya ka dhahri ummi walam yutbi'hu lan ora ngenut dureni sapa rajul ing dzalika bitolaki kelawan tolak, sara mongko dadi sapa rajul iku aidan wong kang aib, wong kang bali atau aib istilahnya, wong kang ngingkari ucapannya. Walazimathu lan tetep ing rajul apa al-kafaratu kafarah. Pasal menjelaskan tentang zihar. Zihar adalah apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya, kamu bagiku itu seperti punggung ibuku. Apabila suami berkata seperti itu kepada istrinya dan dia tidak mengikutinya dengan tolak, maka laki-laki itu menjadi aib. Artinya dia mengingkari apa yang dia ucapkan dan dia wajib untuk membayar kafarah. Hadirin hadirat rahimakumullah, zihar secara bahasa Arab atau secara bahasa dalam bahasa Arab itu diambil dari kata zohrun. Zohrun itu artinya punggung. Jadi zohrun artinya punggung. Itu secara bahasa. Sehingga dikatakan zihar punggung karena memang zohrun atau punggung ini kan tempat untuk menunggang. Markub yang ditunggangi itu adalah punggung. Biasanya kalau seseorang naik kuda, maka yang ditunggangi itu adalah punggungnya. Kalau seseorang naik unta, yang ditunggangi adalah punggungnya. Nah, di sini dicontohkan meskipun bukan hanya punggung nanti, tetapi juga anggota badan zahir lainnya dari istri, tetapi disebut zihar dari kata zahrun yang artinya punggung
Karena sebagian ulama mengatakan karena istri itu adalah marfu'uz zauj, yang ditunggangi oleh suami, sehingga yang dikhususkan kata zuhrun diambil darinya istilah az-zihar. Hadirin rahimakumullah, itu secara bahasa. Sedangkan secara syara, zihar itu artinya tashbihuz zauji zaujatahu ghairal ba'in bi unsa lam takun halaluhu, yaitu menyerupakannya suami pada istrinya, atau suami menyerupakan istrinya yang tidak ba'in, artinya dia statusnya masih murni jadi istrinya, atau perempuan itu sudah ditolak tapi tolaknya masih raj'i, dia masih dalam masa iddah, diserupakan dengan siapa? Dengan perempuan yang merupakan mahramnya, yang tidak halal baginya, artinya yang haram dia nikahi, yaitu para mahramnya seperti ibunya, saudara perempuannya, dan seterusnya. Lebih sederhana lagi kita jelaskan bahwa zihar adalah ketika suami menyerupakan istrinya dengan perempuan yang merupakan mahram dia. Jadi suami menyerupakan istrinya dengan ibunya, suami menyerupakan istrinya dengan saudara perempuannya. Ini yang disebut dengan zihar. Hadirin hadirat rahimakumullah, zihar ini hukumnya haram. Zihar hukumnya haram minal kabair, tergolong sebagai dosa besar. Bukan minas shaghair, bukan tergolong sebagai dosa kecil. Bahkan konsekuensi yang harus ditanggung oleh seorang laki-laki yang mengucapkan kata zihar itu sangat berat sekali, yaitu ada kewajiban kafarah yang nanti akan kita jelaskan. Jadi tidak main-main. Dosa zihar adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Meskipun dosa kecil pun kita juga tidak boleh kita untuk meremehkannya. Apabila kita jatuh pada dosa kecil, sebagaimana jatuh pada dosa besar, kita wajib untuk bertaubat secara langsung dan tidak boleh menunda-nundanya. Tetapi ketika dikatakan bahwa ini zihar ini adalah dosa besar, menunjukkan bahwa berat, sangat berat ancaman bagi orang yang melakukan zihar ini. Dia jatuh pada dosa besar, artinya dia nanti di akhirat berhak untuk mendapatkan azab yang berat kalau dia tidak bertaubat darinya. Dan di dunia juga ada konsekuensi membayar kafarah jika memenuhi ketentuan-ketentuan yang nanti akan kita bahas. Dasarnya dalam Al-Quran zihar ini ada, selain ada ijma, tapi juga ada dasarnya dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mujadilah ayat 3, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Walladzina yudhahiruna min nisaihim, dan orang-orang yang mereka menzihar istri-istri mereka, thumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka hendak menarik kembali perkataan mereka, ucapan mereka. Fatahriru raqabah, maka dia ada kewajiban untuk memerdekakan budak sebagai kafarah, sebagai kafarah bagi dosa yang telah dilakukannya, yaitu berupa zihar. Zihar
ini dahulu di masa jahiliyah ini sudah ada praktek zihar yang dilakukan oleh suami kepada istri, dan waktu itu zihar itu digolongkan sebagai tolak. Jadi pada masa jahiliyah zihar itu adalah tolak. Jika suami mengucapkan kata zihar, mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, maka istrinya itu tertolak langsung, statusnya itu menjadi perempuan yang mutallaqah, yang sudah tertolak. Itu dalam masa jahiliyah. Tetapi pada masa Islam, artinya dalam syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zihar ini bukan tolak. Zihar itu bukan tolak. Artinya jika seorang suami mengucapkan kata-kata zihar kepada istrinya, maka istrinya itu belum dikatakan mutallaqah, belum dikatakan dia tertolak. Berarti ada perubahan syariat. Sebelumnya itu pada masa jahiliyah memang nggak ada syariat ya pada masa jahiliyah itu kan, tetapi ada semacam anggapan dari orang-orang jahiliyah bahwa zihar itu adalah tolak. Jahiliyah itu masa sebelum Nabi Muhammad yang dimaksud di sini, beliau sebelum diutus, itu masa jahiliyah. Ketika di muka bumi ini nggak ada Islam, nggak ada orang yang menganut agama Islam, itu yang disebut jahiliyah. Kita mengenal ada dua jahiliyah, ada al-jahiliyatul ula, ada al-jahiliyatus tsaniyah. Jahiliyah pertama setelah wafatnya Nabi Idris alaihissalam, sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, masanya selama 1000 tahun. Itu di zaman ini tidak ada orang yang memeluk agama Islam. Gelap, dunia ini gelap. Bukan nggak ada matahari atau nggak ada bulan, tetapi nggak ada Islam. Kemudian jahiliyah yang kedua, yaitu setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam sampai datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui dakwah Islam. Masa ini berlangsung selama 500 tahun. Nah, di masa jahiliyah, jika ada seorang suami mengatakan kepada istrinya anti alayya ka dhahri ummi misalnya, maka dikatakan jatuh tolaknya. Istrinya sudah tertolak. Nah, hukum ini berbeda dengan hukum Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa zihar itu bukan tolak, tetapi ketika seseorang itu, seorang suami telah mengucapkan kata zihar, maka dia diberikan pilihan untuk langsung mentolaknya, untuk langsung dia mentolaknya, atau kalau tidak nanti dia harus membayar kafarah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi dasarnya tentang zihar ini memang ada di dalam Al-Quran, termasuk ancaman bagi pelakunya berupa membayar kafarah, itu ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Nah, maka para ulama memasukkan zihar ini sebagai salah satu dari dosa-dosa besar atau minal kabair. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa zihar itu seperti suami mengatakan, ini sebenarnya seperti, bukan hanya perkataan ini saja, yaitu seperti jika seorang laki-laki atau suami berkata kepada istrinya anti alayya ka dhahri ummi. Tetapi ini hanya satu contoh ya.
Karena pada dasarnya seperti kita tadi sudah kita jelaskan, pada intinya zihar itu bukan sekedar hanya mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, tetapi dia adalah menyerupakan istri dengan perempuan mahram, menyerupakan istri dengan ibunya, menyerupakan istri dengan adik perempuannya, dengan kakak perempuannya, dengan anak perempuannya, dengan mahramnya. Itu pada intinya. Maka tidak terkhususkan lafadznya itu hanya dengan kata-kata anti alayya ka dhahri ummi. Bisa misalnya suami mengatakan anti alayya ka dhahri ukhti, anti alayya ka dhahri binti. Maka itu juga namanya zihar. Juga tidak mesti dhahrun, tidak mesti apa? Dhahrun, punggung. Kalau misalnya tangan atau kaki itu juga bisa. Bisa maksudnya itu juga namanya zihar. Meskipun bukan dhahrun, tetapi yan atau rijlun, tangan atau kaki, itu tetap disebut istilahnya adalah zihar. Misalnya suami mengatakan kepada istrinya anti alayya kayati ummi, atau suami mengatakan anti alayya karijli ummi, anti alayya kayati ukhti, anti alayya karijli ukhti misalnya. Maka ini semuanya adalah kata-kata zihar. Intinya adalah menyerupakan istri dengan mahram. Apa maksud zihar ini sebenarnya? Di masa jahiliyah dan masa Islam, arti perkataan suami kepada istrinya anti alayya ka dhahri ummi, atau kata-kata lain, kata-kata zihar yang tadi sudah kita sebutkan, maksudnya adalah suami itu seakan-akan mengatakan ana la ujami'uki, saya tidak menjimat kamu. Itu seakan, karena apa? Karena mahram, ibu, saudara perempuan, anak perempuan, kan dia mahram, tidak boleh dinikahi. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, dia mahramiyah, perempuan mahramiyah. Sehingga ketika istrinya itu disamakan dengan ibunya, disamakan dengan saudara perempuannya, anak perempuannya, dan mahram lainnya, seakan-akan suami mengatakan kepada istrinya, saya tidak akan menjimat. Seakan-akan mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena memang mahram itu tidak boleh dijadikan sebagai istri. Nah, itu maksud daripada zihar itu seperti itu. Bisa dipahami? Jadi maksud dari zihar ketika suami mengatakan, kamu bagiku seperti punggung ibuku, kamu bagiku itu seperti tangan ibuku, kamu bagiku itu seperti kaki saudara perempuanku, misalnya. Kata-kata itu maksudnya apa? Maksudnya adalah saya, suami seakan mengatakan saya tidak akan menjimatmu karena kamu itu ya seperti mahramku. Sehingga maknanya adalah ana la ujami'uki. Itu makna zihar. Maksud daripada zihar seperti itu, ketika suami menyamakan istrinya dengan perempuan yang merupakan mahramnya. Bisa dipahami ya? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang tadi kita katakan tidak terkhususkan hanya punggung, tetapi juga fisik istri lainnya, anggota badan istri lainnya yang merupakan anggota badan yang zahirah, seperti tangan, kaki. Kalau yang diserupakan itu adalah anggota badan yang batinah, yang berada di dalam, yang tidak tampak, maka itu tidak disebut sebagai zihar. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, anti alayya ka qalbi ummi, misalnya.
anti alayya ka qalbi ummi. Kamu bagiku itu seperti hati ibuku. Nah, hati itu dianggap sebagai anggota badan yang batinah, yang ada di dalam, bukan anggota badan yang zahirah. Maka jika suami mengatakan perkataan itu kepada istrinya, maka itu bukan zihar. Nah, zihar itu apabila dia menyebut seperti punggung ibuku, seperti tangan ibuku, seperti kaki ibuku misalnya, atau saudara perempuanku, dan anggota badan zahir lainnya, itu maka disebut zihar. Jika enggak, misalnya anggota badan dalam, maka itu tidak disebut zihar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang dari sini maka ada rukun-rukun daripada zihar. Kemarin kita bicara ilah, ada rukun-rukunnya. Nikah juga ada rukun-rukunnya. Zihar itu juga ada rukun-rukunnya. Rukun zihar tentu saja yang pertama adalah mudhahir. Mudhahir artinya orang yang menzihar. Orang yang menzihar siapa? Ya suami. Suami yang menzihar. Orang yang menzihar, yang melakukan zihar, itu disyaratkan dia adalah suami yang sah tolaknya. Karena kemarin beberapa hari yang lalu kita sudah juga menjelaskan ada orang-orang yang tolaknya nggak sah. Misalnya anak kecil, kalau dia menceraikan istrinya nggak sah. Orang gila, kalau dia menceraikan istrinya, maka tidak sah tolaknya. Misalnya mukrah, ya orang yang dipaksa, jika dia menceraikan istrinya terpaksa tanpa niat menceraikannya, maka tidak sah. Jadi di sini orang yang suami yang ziharnya itu jatuh, itu adalah apabila si suami itu adalah orang yang tolaknya adalah sah. Jika dia menjatuhkan tolak, maka tolaknya akan jatuh. Maka ketika dia mengucapkan kata-kata zihar, maka jadilah zihar, artinya dia jatuh kepada kemaksiatan, dosa besar berupa zihar itu. Ini rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah yaitu mudhahar minha, yaitu orang yang dizihar, perempuan yang dizihar. Berarti siapa? Istri. Istri yang dizihar tentu istri. Kalau yang dizihar orang lain, ya bukan zihar namanya. Kalau misalnya berkata kepada perempuan yang merupakan temannya, dikatakan kamu misalnya punggungmu seperti bagiku, seperti punggung ibuku misalnya, maka itu bukan zihar. Kepada tetangganya dibilang begitu, itu bukan zihar. Tetapi kalau itu diucapkan kepada istrinya, yang padahal istrinya itu halal baginya untuk dia jima, kemudian dia mengucapkan itu kepada istrinya dengan tadi mengucapkan kata zihar maksudnya, maka di sini jatuh zihar. Meskipun status istri itu adalah mutallaqah raj'iyah, artinya meskipun istri itu statusnya adalah dalam masa iddah raj'iyah, dia sudah ditolak. Kalau sudah ditolak kan dia bukan istri, tetapi dia masih karena dia masih ditolak satu atau tolak dua yang disebut kemarin dengan tolak raj'i, maka perempuan itu di masa iddah masih menjadi hak suami, karena suami masih bisa rujuk kepadanya. Maka di sini jika suami kemudian mengucapkan kata zihar di saat itu, maka ini juga jatuh zihar. Jadi istrinya masih jadi istrinya, kemudian dia bilang anti alayya kadzahirun.
atau istrinya sudah diceraikan tapi cerainya masih cerai 1, cerai 2 di masa iddah. Dia masih di masa iddah. Kemudian di masa iddah itu suami mengatakan anti alayya kadzohri ummi, maka jatuh dihar. Sama juga dengan tolak kan. Ketika suami sudah menceraikan istrinya dengan tolak 1, di masa iddah suami kemudian melakukan ilah, kan jatuh. Atau suami di masa iddah roj'ai itu suami kemudian menjatuhkan tolak lagi, kan jatuh lagi. Sudah diceraikan 1, di masa iddah suami bukannya rujuk, suami malah mengucapkan lagi tolak tuki, maka jatuh 2. Masih masa iddah lagi, suami mengatakan tolak tuki, maka jatuh 3. Padahal apa? Masih di masa iddah. Karena iddahnya di sini adalah iddah roj'iyah. Demikian juga zihar. Ketika istrinya sudah diceraikan dengan tolak 1, di masa iddah suami mengatakan anti alayya kadzohri ummi, maka terjadi zihar. Karena masih dalam masa iddah roj'iyah. Beda kalau sudah habis masa iddahnya, sudah tolak 1 tapi iddahnya sudah habis, maka statusnya ini sudah orang lain. Nah, sudah bukan hak istri suami lagi, kan harus kalau kembali harus nikah baru. Maka di sini kalau suami mengatakan anti alayya kadzohri ummi, maka bukan zihar. Atau misalnya si istri itu sudah diceraikan dengan tolak 3. Suaminya sudah mentalaknya dengan tolak 3, baik secara terpisah-pisah kemarin kita terangkan atau secara langsung dengan satu lafaz, sudah jatuh tolak 3. Meskipun masih dalam masa iddah, jika suami mengatakan anti alayya kadzohri ummi, maka nggak jatuh zihar, maka bukan zihar namanya. Kenapa? Karena dia sudah bain, Bisa dipahami? Nah, jadi si perempuan itu statusnya sudah bain ketika diceraikan dengan tolak 3. Meskipun dia masih dalam masa iddah, dia sudah bukan hak dari mantan suaminya itu lagi. Maka jika suami mengatakan anti alayya kadzohri ummi kepada mantan istrinya yang telah ditalak 3 itu meski masih dalam masa iddah, maka itu bukan zihar namanya. Bisa dipahami? Jadi istri di sini bisa dia adalah memang masih statusnya sebagai zaujah, sebagai istri, atau dia sudah ditolak tetapi masih dalam masa iddah roj'iyah. Maka jika diucapkan kata zihar, maka jatuh zihar. Nah, semoga paham. Kalau masih bingung, ya, lama-kelamaan nanti akan paham setelah ngaji yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, rukun yang berikutnya adalah musyabbah bih. Yang ketiga adalah musyabbah bih, yaitu orang yang diserupakan dengan istri. Orang yang diserupakan dengan istri disyaratkan dia adalah perempuan yang merupakan mahram bagi suami. Mahram bagi suami itu syaratnya. Kalau diserupakan dengan orang lain yang bukan mahram, yang bukan bukan zihar namanya. Jadi perempuan yang diserupakan dengan istri itu adalah mahram, bisa ibu, bisa saudara perempuan, bisa bibi perempuan, atau bisa anak perempuan. Itu namanya musyabbah bih. Kalau dengan orang lain misalnya disamakan dengan dengan artis misalnya, kamu bagiku seperti punggung si artis itu misalnya, saya nggak hafal nama artis misalnya, maka itu bukan zihar namanya. Karena kalau orang lain kan boleh dinikahi. Karena maksud zihar itu apa? Ana la ujami ahli,
Kalau dia bukan mahram, artinya kan dia bisa dijima dengan cara dinikahi terlebih dahulu, kan bisa. Karena itulah maka ini bukan disebut zihar jika diserupakan dengan selain mahram. Jadi musyabbah bihnya itu adalah perempuan yang menjadi mahram kita. Mahram di sini baik mahram dari segi nasab maupun mahram dari segi radha, susuan, ataupun mahram dari segi musaharah atau hubungan pernikahan. Jadi mahram secara umum tidak hanya mahram dari segi nasab saja, tetapi juga dari sisi radha maupun dari segi susuan atau pernikahan, seperti yang sudah kita jelaskan di awal-awal dari pengajian kita ini. Di awal kita membahas tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Ya, itulah perempuan yang disebut dengan perempuan mahramiyah. Ada perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena nasab, ada perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena ada hubungan susuan, dan ada perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena ada hubungan pernikahan. Itu sudah lewat, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, menyerupakan istri dengan mereka, perempuan-perempuan mahramiyah itu, baik dari segi nasab, susuan, ataupun hubungan pernikahan, itu adalah namanya zihar, hukumnya adalah haram. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya adalah sighah. Rukun yang keempat adalah sighah. Sighah itu ya ucapan berupa lafaz, berupa lafaz seperti yang tadi kita contohkan. Misalnya suami berkata, anti alayya ka dhahri ummi. Ada ucapan itu. Kalau nggak ada ucapan, hanya di batin saja, misalnya hanya dalam hati saja, yaitu bukan zihar namanya. Jadi harus ada sighah, ada ucapan yang diucapkan oleh suami yang intinya adalah menyerupakan istri dengan mahramnya. Ada ucapan seperti itu. Bisa contohnya tadi, anti alayya ka dhahri ummi, dalam bahasa Arab, anti alayya ka yadi ummi, anti alayya ka rijli ummi, atau anti alayya ka dhahri ukhti. Dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya ya, kamu bagiku seperti punggung ibuku, kamu bagiku seperti punggung saudara perempuanku, kamu bagiku seperti tangan ibuku, dan sebagainya. Itu semuanya itu disebut dengan zihar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa berupa lafaz yang sharih dalam zihar, seperti yang contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi. Bisa jadi berupa kinayah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, fa idza qala laha dzalika wa lam yutbi'hu bil talaqi shara 'aidan wa lazimathu al kaffaratu. Apabila suami mengatakan itu, mengatakan apa? Mengatakan zihar kepada istrinya, dan dia tidak mengikutinya dengan tolak secara langsung, maka suami menjadi aid dan wajib baginya membayar kafarah. Ini harus konsentrasi ya. Kalau nggak konsentrasi, dipastikan tidak paham. Jadi apabila suami itu berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, di sini bagaimana berikutnya? Jika dia mengucapkan itu dan suami tidak langsung menceraikan istrinya,
Karena kata-kata itu kan mirip tolak, bahkan di masa jahiliyah itu dianggap tolak. Kalau dia tidak langsung mengucapkan tolak tuki, maka dia harus membayar kafarah. Kalau dia langsung misalnya mengucapkan kata tolak terhadap istrinya, maka nggak ada kafarah baginya. Tapi ya dosa, tetap dosa deh. Dia harus bertaubat dari ucapannya itu. Kalau suami misalnya dia mengatakan anti alayya ka dhahri ummi talaqtuki, misalnya langsung, nggak pakai lama, dia langsung mengucapkan aku menceraikanmu. Maka di sini apa? Nggak ada kafarah bagi suami itu, dia langsung dia berdosa, bertaubat, sudah. Kalau dia mau rujuk kembali, jika tolaknya masih tolak 1, dia bisa rujuk kembali. Tolaknya masih 2, dia bisa rujuk kembali. Tapi kalau sudah 3, ya sudah. Kemarin sudah kita jelaskan tentang ketentuan-ketentuannya. Kalau dia tidak, ditunda-tunda atau dia memang mungkin nggak paham, atau ya dia tidak menceraikannya yang jelas. Suami ketika setelah dia menzihar istrinya, setelah suami mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari, enggak menceraikan istrinya. Maka di sini apa? Ada kewajiban membayar kafarah bagi bagi suami. Karena dikatakan apa? Mu'allif mengatakan shara aidan. Berarti kalau dia tidak langsung menceraikan istrinya, berarti dia menjadi aid. Seakan-akan dia meralat ucapannya, seakan-akan dia mengingkari apa yang dia ucapkan. Ketika suami mengatakan anti alayya ka dhahri ummi kepada istrinya, maknanya tadi apa? Ana la ujami'uki, saya tidak akan menjimat kamu. Setelah itu ternyata dia nggak menceraikannya. Dia sudah mengatakan begitu, tetapi dia tidak menceraikannya. Maka seakan-akan di sini apa? Padahal ada waktu cukup di sini untuk menceraikannya, dia tidak menceraikannya. Maka seakan-akan suami ini kembali, atau suami ini mengingkari apa yang dia ucapkan, bahwa si istri itu, bahwa dia tidak menjimat istrinya itu. Nah, karena dia tidak dia tidak menceraikannya dan dia mengingkari apa yang dia ucapkan, maka di sini dia wajib untuk membayar kafarah. Bisa dipahami? Jadi konsekuensi dari zihar itu semestinya dari perkataan anti alayya ka dhahri ummi, mestinya itu lanjutannya adalah tolak. Tetapi ketika dia tidak menceraikannya, berarti seakan-akan dia meralat ucapan itu, maka dia harus membayar kafarah. Nah, dia harus membayar kafarah karena dia tidak menceraikannya. Dan tadi kita katakan zihar itu bukan tolak. Maka ketika si suami itu tidak langsung menceraikan istrinya, sesaat setelah dia mengucapkan kata zihar kepadanya, maka ada kewajiban dia untuk membayar kafarah. Bisa dipahami ya. Jadi begini, ketika si suami berkata kepada istrinya dengan perkataan zihar, misalnya mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, maka di sini ada 2 pilihan bagi suami. Pilihan yang pertama adalah dia secara fauran, secara langsung dia mengucapkan tolak tuki, kamu saya ceraikan. Dia mengucapkan kata itu, artinya dia menceraikan istrinya. Kalau dia langsung menceraikan istrinya, maka nggak ada kafarah. Tapi dia tetap dosa karena dia sudah melakukan zihar.
dan dosanya adalah dosa besar. Tapi dia nggak wajib membayar kafarah. Kenapa? Karena dia langsung menceraikannya. Dia langsung menceraikannya. Tapi ya dia kehilangan istri. Dia kehilangan istri karena dia sudah menceraikannya. Kalau satu masih bisa rujuk, tapi kalau sudah 3 kan nggak bisa lagi. Itu. Kalau sudah misalnya dia sebelumnya sudah menceraikan istrinya 2 kali, yang ketiga ini zihar misalnya, sudah pernah cerai sekali, rujuk 2 kali, rujuk. Nah, yang ketiga ini ternyata zihar yang dilakukannya. Maka si suami kan dilema ya. Jika dia menceraikannya, maka akan 3 jadinya, dan dia akan kehilangan istrinya bisa selamanya, bisa jadi selamanya, bisa jadi menunggu lama, bisa jadi selamanya. Karena itu kemudian dia nggak mau menceraikannya, dan memang zihar bukan cerai, bukan tolak. Kemudian suami tidak menceraikannya, maka dia berarti wajib membayar kafarah dosa, dan dia wajib untuk membayar kafarah. Karena dia disebut di sini, dikatakan kalau dia tidak langsung menceraikannya, maka di sini dia disebut sebagai aidun. Aidun yang dalam Al-Quran tadi itu disebutkan walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu. Orang-orang yang menzihar istri-istrinya, kemudian mereka kembali pada apa yang mereka ucapkan, artinya mereka tidak langsung menceraikan istrinya. Nah, mereka tidak langsung menceraikan istrinya, fatahriru raqabatin, maka kafarah bagi dia berupa memerdekakan seorang budak. Istilahnya apa? Aid. Dari aid itu apa? Aid itu apa maksudnya? Yaitu aid itu adalah seorang suami yang sudah menzihar istrinya, kemudian dia tidak langsung mengikutinya dengan tolak, maka dia disebut aid. Nah, aid ini dia berkewajiban untuk membayar kafarah zihar. Karena aid ini disebut aid karena seakan-akan dia meralat ucapannya berupa zihar itu, yang asalnya dia mengharamkan, seakan-akan dia mengharamkan orang yang halal untuk dia jima. Diralat itu sehingga karena dia meralatnya, dia harus membayar kafarah. Kafarahnya yang disebut dengan kafaratu zihar, yang insya Allah karena ini agak panjang, insya Allah akan kita jelaskan secara khusus kafarah zihar itu. Karena bukan hanya satu, dalam ayat ini disebutkan satu, fatahriru raqabah, yaitu memerdekakan budak. Tapi ada urutan ada 3 kafarah zihar yang itu juga kita bahas dalam dalam bab puasa, yaitu ketika seorang suami atau seorang laki-laki membatalkan puasa Ramadannya di siang hari Ramadan dengan jima, maka dia kena kafaratul zihar. Kafaratul zihar artinya adalah kafarah yang diberlakukan bagi seorang suami yang mengucapkan kata zihar kepada istrinya. Insya Allah secara khusus nanti akan kita bahas. Dan jumlah kafarahnya ini sesuai dengan bilangan zihar yang diucapkannya. Kalau dia melakukan zihar 2 kali, berarti 2 kali lipat kafarahnya. Jika dia melakukan zihar 3 kali, maka 3 kali lipat kafarahnya. Bukan hanya 1. Kalau misalnya seorang laki-laki, istrinya itu ada 2 misalnya, kemudian dia langsung mengatakan
kamu berdua, misalnya kamu berdua, istrinya yang dua-duanya, dia mengatakan seperti punggung ibuku. Maka di sini jatuh zihar, dia berarti kafarahnya 2. Karena yang dizihar bukan satu, istrinya dua-duanya dizihar. Kalau 4 istrinya langsung dizihar bareng misalnya, maka berarti kafarah yang harus ditanggung jika apa tadi tidak langsung ditolak, maka dia kafarahnya adalah 4 lipat. Atau istrinya 1, kemudian si suami itu mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, anti alayya ka dhahri ummi, anti alayya ka dhahri ummi. Diulang sampai 4 kali misalnya. Maka berapa berarti kafarahnya? 4. Kalau 2 ya 2, kalau 3 3. Sejumlah zihar yang dia ucapkan. Kecuali apabila suami mengulang itu bukan bermaksud mengulang, tetapi bermaksud atau bukan bermaksud menambah, tetapi bermaksud untuk memperkuat yang pertama. Seperti halnya dalam bab tolak, misalnya suami mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, anti alayya ka dhahri ummi, untuk menegaskan yang pertama, bukan untuk menambah, tapi untuk memperkuat yang pertama. Maka di sini 1 zihar saja. Karena yang kedua dan yang ketiga itu untuk memperkuat yang pertama. Sama juga ketika seorang laki-laki dalam bab tolak, seorang suami mengatakan kepada istrinya tolak tuki, tolak ketuki, tolak ketuki. Maksudnya bukan untuk menambah, tetapi untuk memperkuat yang pertama. Tolak tuki, kayaknya istrinya nggak dengar kayaknya. Kemudian ditambah tolak ketuki, kayak belum masih tolak-tolak yang belum jelas. Ditegaskan yang ketika tolak ketuki misalnya, dengan tujuan untuk memperkuat yang pertama, maka itu masih tolak 1. Tapi kalau suami mengatakan tolak ketuki, tolak ketuki, tolak ketuki, maksudnya adalah menambah, maka di sini jatuh 3. Tapi kalau suami mengatakan tolak ketuki salasan, maka jatuh 3. Suami langsung mengatakan kamu saya ceraikan dengan tolak 3, maka di sini jatuh 3 secara langsung meskipun dengan 1 lafaz. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zihar adalah salah satu dosa besar yang harus dijauhi oleh suami. Jangan sampai seorang suami mengucapkan kata-kata itu. Minal kabair tergolong sebagai dosa besar karena itu bisa menyakiti istri. Jadi kenapa dia tergolong sebagai dosa besar? Karena itu adalah salah satunya itu bisa menyakiti hati istri ketika suami mengucapkan itu kepada istrinya. Ini kalau di Indonesia secara umum saya nggak tahu apakah perkataan seperti itu diucapkan oleh suami, tetapi pada umumnya yang saya tahu nggak ada suami yang mengatakan itu. Artinya bukan nggak ada, saya nggak pernah menemukan misalnya ada praktek zihar dilakukan di sini dengan maksud seperti itu. Dengan maksud apa tadi? Analah ujami oke. Tetapi ini tentu ada di Arab, dalam tradisi Arab. Bahkan sebelum Islam datang di masa jahiliyah, perkataan ini ada diucapkan oleh suami kepada istri. Di Indonesia mungkin juga ada ucapan seperti itu dilakukan oleh suami kepada istri. Tetapi saya secara pribadi belum menemukan, dan ya kalau tolak misalnya atau ilah itu memang terjadi seperti apa yang kita sampaikan. Tetapi zihar ya pastinya terjadi juga. Tetapi kita belum menemui kasus hal yang seperti ini dalam di daerah kita. Saya kira sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok akan kita lanjutkan bab zihar, yaitu terkait secara khusus
pembahasan tentang kafaratul zihar. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.